Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Abdillah, NIM 2201105021, ingin menjawab beberapa soal final dari materi perkuliahan etika profesi hukum. Nah, yang pertama ada soal jelaskan perbedaan antara kode etik profesi hukum dengan norma hukum. Nah, penjelasannya disertai dengan contoh kehidupan berdasarkan kehidupan masyarakat hukum. Nah, yang pertama, kode etik profesi hukum adalah aturan moral yang dibuat oleh organisasi profesi hukum untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Sifatnya internal dan etis. Kemudian pelanggarannya dikenakan sanksi moral atau administratif. Contohnya seorang pengacara yang tidak menjaga rahasia kliennya melanggar kode etik meskipun belum tentu melanggar hukum pidana. Kemudian yang kedua, soalnya hakim mempunyai kode etik sebagai hakim, namun masih banyak juga hakim melanggar kode etik. Jelaskan contoh kasus yang ada di Indonesia hakim yang melanggar kode etik. Menurut Anda bagaimana penyelesaiannya? Nah, menurut saya pernah membaca dari suatu sumber tentang kasus hakim yang melanggar kode etik, yaitu contoh kasus ada pada kasus Ahmad Jaini, hakim yang tertangkap komisi yudisial karena terbukti menerima gratifikasi. Sumbernya tuh dari web komisiyudisial.go.id. Nah, penyelesaiannya dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara atau permanen. Kemudian juga dapat disidangkan secara etik dan pidana jika terdapat pelanggaran hukum. Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan kode etik advokat dan dasar hukum profesi advokat. Sebutkan kasus di Indonesia advokat yang melanggar kode etik serta jelaskan menurut Anda bagaimana penyelesaiannya. Nah, yang ketiga, dasar hukum dari advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Kode Etik Advokat Indonesia KAI. Contoh kasus advokat, contoh kasusnya adalah advokat Otman Sabta yang dilaporkan karena dugaan memasukkan tanda tangan dalam perkara perdata. Penyelesaiannya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Pribadi, bisa dijatuhi sanksi berupa teguran, skorsing, atau pencabutan izin praktik. Kemudian yang keempat, soalnya sebutkan kode etik profesi jaksa dan dasar hukum profesi jaksa. Nah, kode etik profesi jaksa diatur dasar hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan. Kemudian ada juga kode perilaku jaksa, Kejaksaan RI tahun 2020. Contoh kasus Jaksa Pinangki Sirna Malastari terlibat kasus suap dari Joko Chandra. Penyelesaiannya diproses hukum oleh KPK, dipecat dari institusi pekerjaan, kemudian juga dijatuhi hukuman penjara. Nah, yang kelima ada bagaimana kita lihat Indonesia banyak sekali profesi. Polisi melanggar kode etik. Sebutkan kode etik apa saja yang dilanggar, kemudian masukkan dari kalian untuk mengisi posisi kode etik. Nah, untuk yang kelima, kode etik yang sering dilanggar oleh polisi, kan polisi sudah diatur kode etik melalui peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Pelanggaran hukum yang biasa terjadi itu penyiksaan terhadap tersangka, pemerasan dalam proses hukum, kemudian juga ketidaknetralan dalam pemilu. Nah, solusi dari saya, menurut saya mereka harus dilakukan pelatihan etika profesi, kemudian transparansi dalam penindakan pelanggaran, dan juga kemudian penguatan peran divisi Propam dan pengawasan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada sebutkan kasus di Indonesia kode etik profesi notaris PPAT yang sering dilanggar. Nah, kalau dalam kode etik notaris dan PPAT
pelanggaran yang sering terjadi itu adalah notaris membuat akta tanpa kehadiran para pihak. Nah, PPAT juga membantu transaksi fiktif untuk menghindari pajak. Contoh kasusnya ada di Notaris 10 di Jakarta yang membuat akta jual beli palsu tanpa verifikasi data. Kemudian bisa dilaporkan ke dilaporkan ke Majelis Kehormatan Notaris. Nah, penyelesaiannya ialah peringatan yang pasti, kemudian ada juga teguran dari Majelis Kehormatan, dan bisa juga dicabut izin praktik jika terbukti bersalah dan berat. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.